Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, dan bermula segala sunnahnya, ay artinya at-tayammumi tayammum, salah satu itu tiga, asya'a segala perkara. Kesunahan tayammum ada tiga. Wafi, dan pada ba'di sebahagian nusakhi redaksi al-matsni matan, salasu khisalin. Salasu artinya tiga, khisalin artinya juga perkara. Jadi di sebahagian redaksi matan kita akan menemukan salasu khisalin, bukan salah satu asya'a. Mana saja tiga? Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi membaca bismillah, sunnah tayamum. Selanjutnya wa taqdimu, dan taqdimu mendahulukan al-yumna kanan, min daripada al-yadaini dua tangan, ala di atas al-yusra kiri, minhuma dari keduanya dua tangan. Jadi mendahulukan kanan, mendahulukan yang kanan dari dua tangan atas yang kiri. Ini juga apa? Kesunahan tayammum. Jadi dahulukan tangan dulu, baru yang kiri. Wa taqdimu, dan mendahulukan a'la bagian atas, al-wajhi wajah, ala asfalihi, ala di atas, asfali bagian bawah, asfalihi bagian bawahnya wajah. Jadi sunnah juga dahulukan apa? Bagian atas wajah sebelum bagian bawah wajah. Jadi dari atas wajah baru diturunkan ke bawah wajah, bagian bawah wajah. Selanjutnya kesunahan tayamum wal muwalatu, muwalat. Muwalah juga kesunahan dari tayamum. Wasabaqa, dan telah terdahululah maknanya muwalah fil wudu'i, pada wudu. Jadi makna muwalah di wudu kemarin sudah kita bahas. Jadi teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Wa baqiya, dan sisa litayammumi, bagi tayamum, sunanon, oleh sunnah-sunnah ukhra yang lain, madzukuratun, yang disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab mutawwalat. Sedangkan kesunahan tayamum yang lain ini disebutkan dalam kitab mutawwalat. Minha, sebahagian darinya kesunahan. Nazu'u, itu melepaskan al-mutayammimi, orang yang bertayamum, khatimahu, akan cincinnya si mutayammim, fit darbati, pada tepukan al-ula, yang pertama. Jadi di antara kesunahan yang disebutkan dalam kitab mutawwalat, di sini hanya disebutkan sebahagiannya. Sebahagiannya adalah melepaskan orang yang bertayamum, melepaskan cincinnya ketika tepukan yang pertama. Tepukan yang pertama digunakan untuk wajah. Bila si mutayammim menggunakan cincin, ini disunahkan apa? Lepaskan dulu cincinnya. Wa amma tsaniyatu, dan adapun tepukan yang kedua, fayajibu, maka wajiblah naz'u, melepaskan al-khatim, cincin, al-khatami, cincin, fiha, padanya tepukan yang kedua. Sedangkan pada tepukan yang kedua digunakan untuk mengusap dua tangan. Ini wajib melepaskan cincin pada tepukan yang kedua. Sedangkan pada tepukan yang pertama yang digunakan untuk wajah, mengusap wajah, ini sunnah untuk dilepaskan cincinnya. Sekarang kita memasuki ke yang membatalkan tayamum. Walladzi, dan bermula alladzi yubtilu, yang membatalkan ia, alladzi at-tayammuma, akan tayamum, salah satu itu tiga, asya'a segala perkara. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum ini ada tiga. Kesunahan tayamum di sini juga disebutkan tiga. Hal-hal yang membatal tayamum juga di sini disebutkan ada tiga. Ahaduha, bermula salah satunya tiga. Yang pertamanya atau salah satu dari tiga ini apa? Kullu, setiap ma, barang, abtala, yang membatalkan ia, barang, al-wudu'a, akan wudu. Jadi setiap hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Ini juga batal tayamum. Wasabaqa, dan telah terdahululah bayanuhu, penjelasannya, setiap perkara yang membatalkan wudu, fi asbabil hadas, pada sebab hadas. Sebab hadas ini apa?
pada faslun fi nawaqidil wudu yang dinamakan juga dengan sebab-sebab hadas. Di sana sudah dijelaskan. Famata maka kapan kana ada ia seseorang mutayammiman itu bertayamum, summa kemudian ahdasa berhadas ia seseorang, batala maka batallah tayammumuhu tayammumnya seseorang. Jadi bila kapanpun seseorang itu bertayamum, setelah dia bertayamum ahdasa berhadas, maka tayamumnya batal. Ini batal tayamum dari hadas asghar, hadas kecil. Wasani dan yang kedua, yang membatalkan tayamum yang kedua, ru'yatu melihat al-ma'i air. Melihat air batal tayamum. Ada kelanjutannya di bawah fi ghairi waqti shalah. Wafi dan pada ba'di sebahagian nusakhi redaksi al-matsni matan wujudul ma'i, wujud ada al-ma'i air. Jadi di sebahagian redaksi bukan ru'yatul ma', tapi wujudul ma'. Ru'yatul ma' ini melihat air fi ghairi pada selain waktu as-sholati sholat. Jadi pada selain waktu sholat. Maksudnya pada selain waktu talabbus dengan sholat. Seperti seseorang itu sebelum sempurna ra daripada akbar, artinya dia sebelum masuk dalam sholat. Jadi baru Allahu Akbar, belum sempurna ra-nya. Dia lihat air, ru'yatul ma'. Ini batal tayamumnya. Faman maka bermula siman tayamama itu yang bertayamum iaman lifaqdi karena fakid tidak ada al-ma'i air, summa kemudian ra'a melihat ia nyaman al-ma'a akan air, atau tawahhamahu menduga ia nyaman hu akannya air, qabla sebelum dukhulihi masuk nyaman fi sholati dalam sholat, batalah niscaya batalah tayammumuhu tayammumnya man. Jadi siapa saja yang bertayamum karena fakid air, tidak ada air dia bertayamum, kemudian setelah itu ra'al ma, dia melihat air, tadi tidak ada air dia bertayamum, kemudian dia melihat air, ini batalah tayamum, tayamumnya batal. Satu lagi tawahhamahu qabla dukhulihi fi shalah, dia menduga, tawaham ini, waham ini sangkaan kecil, ada sangkaan kecil kepada adanya air, ada sangkaan kecil kepada adanya air sebelum dia masuk dalam sholat. Sebelum masuk dalam sholat ini, sebelum masuk dalam sholat, dari sebelum sempurna ra daripada akbar, ada sangkaan kecil kepada adanya air. Ini juga batalah tayammum, batal tayamumnya. Fa'in maka jika ra'a melihat ia seseorang hu akannya air, ba'da sesudah dukhulihi masuknya seseorang fiha dalamnya sholat, wa kanatis sholatu wa kana dan adalah as-sholatu sholat, mimma itu daripada barang la yang tidak yaskutu gugurlah farduha fardunya sholat bitayamumi dengan tayamum, ka sholati seperti sholat mukimin orang mukim, batalat niscaya batal ia sholat fil hali pada ketika itu. Au mimma atau daripada barang yaskutu yang gugurlah farduhu fardunya sholat bitayamumi dengan tayamum, ka sholati seperti sholat musafirin musafir, fala maka tidak tabutulu batal ia sholat fardhan itu fardu kanati adalah as-sholatu sholat au naflan atau sunnah. Sekarang jika ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, jika seseorang itu melihat air sesudah masuk dalam salat, jadi sudah sempurna ra, Allahu Akbar, sudah sempurna ra, sudah masuk dalam salat, dia melihat air. Wa kanati shalah dan salat itu merupakan salat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum. Mana contohnya? Seperti salat mukim. Di sini di Hasyiah Bajuri dijelaskan dikaitkan dengan mukim karena kebiasaan pada tempat pemukiman itu ada air. Seperti sholat si mukim ini batalan filhal, sholatnya batal di ketika itu juga.
Atau satu lagi, daripada barang yang gugurlah fardunya sholat dengan tayamum. Tadi di atas la yaskutu farduha, di bawah ini yaskutu farduha. Dapat gugur kewajiban sholat itu dengan tayamum, seperti sholat musafir. Nah ini fala tabtulu, maka tidak batal. Di sini juga dijelaskan hanya saya dikaitkan dengan musafir karena ghalib pada safir faktil ma, tidak ada air. Fakdul ma, karena ketika musafir itu biasanya tidak ada air, fakit air. Maka fala tabtulu, sholat tersebut tidak batal, baik sholat itu sholat fardu seperti zuhur ataupun au naflan, sholat sunat seperti sholat hari raya dan sholat witir. Wa in, dan jika kana adalah tayamum asyaksi seseorang lima riudin karena sakit, wa nahwihi, dan seumpamanya sakit, summa kemudian ra'a melihat ia seseorang al-ma'a akan air, fala maka tiada asra pengaruh li ru'yatihi bagi melihatnya air, bal tetapi tayammumuhu bermula tayamumnya seseorang bakin itu tetap bihalihi dengan kondisinya. Sekarang jika seseorang itu bertayamum karena sakit, kenapa kamu bertayamum? Karena sakit. Mungkin bila dia menggunakan air ini bisa berakibat fatal pada anggota tubuhnya. Jadi dia tayamum karena sakit atau seumpamanya. Kemudian dia melihat air, ini tidak berpengaruh dengan melihat air tersebut. Bal tayammumuhu bakin bihali, tetapi tayamumnya tetap dengan kondisinya, artinya bisa melakukan sholat fardu. Seperti pembahasan di belakang. Wasalisu, dan bermula yang ketiga ar-riddatu itu murtad. Jadi yang membatalkan tayamum yang ketiga murtad. Wahya, dan bermula dianya riddah, qat'u itu memutuskan al-islam, maksudnya keluar daripada Islam. Ini juga dapat membatalkan tayamum. Wallahu a'lam bishawab.